warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung nunggu ke lebaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Teh Ina kadu teu karawasnya 30 hari. 30 hari. Teng. Aku puasa. Tong teng tong. Menahan lapar. Tong tong teng. Dan Tuturut. Asup teh dia. Tuturut Suling. Suling aduh. Tapi aduh, ya. pisan ka adul hapunten sabudaya kalepatan. Sami-sami. Pokona mah sadayana minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Leres teh gitu. Kang Adul. Panggitan ayeuna teh seueur anu nuju silaturahim teh Leres. Pangpangna dinten ieu di Bentang Pareangan tangtos seueur anu bade silaturahim ka dieu. Asik. Itu kanggo bareben par hapuntennya wilayah kelepatannya. Hapuntennya. Ieu sigana nuju mudik kenehnya. Mohon janten kantun juku teh nu aya di dieu. Tapi dipeker seueur ya teh. Lah, Ayeuna di nu edisi lebaran ieu teh Bentang Parahyangan oge sapertos biasanya nyumpingkeun bintang tamu anu tos wis. Lamun geus naik teu kudu diturun. Wih. Berarti abi kedah kieu Nah, ser. Naik ka luhur. Wih, Teu kedah ka handap sih. Ka luhur pertahankan. Nah. bertahan. Nah. Jadi kayaknya oke. Naik ka luhur iki kieu Oke. cenah. Oke. Nya aya saha? Urang di absen. Saperti biasa? Langsung. Nu kahiji. Dem des. Nu kahiji Dum, dum, Rika des. Rafika. Des. Nu kadua. Nu kadua Aya Teh Wina. Tong tang tong ping tong des. Aya Buka saha? tilu Tong des. Aya Asep Darso. Tong tong tang tong des. Nu kaopat. Nuka opat Aya No. Kudu dibere nyaho heula, mah beres aya lagu kieu mah. Kieu Tensi Kang Adul kieu pokoknya soalnya pamedi absen hiji-hiji Seur gitu. Seur Murudul. pilih murudul gitu Nya. pokoknya mah kayak ayahnya Aya nu panjat nikah. kejutan pokoknya mah Aya kejutan. Aya sadisia. seur pokoknya Seur mah. pokona mah jadi Tapi ya laku Abdul, sopome orang kawitan, orang sami-sami ngadawukeun heula ya tausiah ya. oh aya tausiah. Digurusin kuring. Oh Saha, Kang alhamdulillah. Adul? Ada Ustad kue ha. Penasaran Urang haturanan wae Sok ka atuh pangorsa mangga. Bapak Ustad Kueha. Semangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lidini hanifan fitratallahi allati fataranasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakina aktsaron nasi la ya'lamun. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi wa yumajisanihi wa yunasironihi. Feng ce ren ce ce chen chu cheming yi che zhan sun chuan gui zhen zu chuan shi che de zu ce ren ce ce de zu bao yin je de zu我们这崇拜你，这求你要求，求你引导我们上正路，不是一路这条路，也不是迷路这条路。Kartos bu, pasti ente bahasa naon tetenya. Cuanki, ingat mana cuanki? Wah, si bapak itu kumaha itu? Nya nu apa teh cuanki? Ta eta teh tarjamah tina surat Al-Fatihah. Dina bahasa Mandarin, subhanallah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita semua atas izin Allah diperkenankan untuk bertemu di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ya, di kantor Bandung TV ini kita segenap kaum muslimin alhamdulillah ya
kita dipertemukan lagi dengan bulan suci dalam 1 tahun 1 kali. Dan bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan. Betul, Bu? Alhamdulillah begitu. Apa sebenarnya makna Ramadan ini? Nah, ini yang akan kita bahas. Dan ini sangat penting sekali. Pada waktu mukadimah tadi saya menyitir sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu tepatnya surat Ar-Rum surat 30 ayat 30. Jadi suratnya 30, ayatnya 30. Kunaon bisa ayatnya 30, suratnya 30? Apakah suatu kebetulan? Oh tidak. Karena ayat ini berhubungan dengan fitrah. Sedangkan bulan Ramadan adalah merupakan bulan di mana kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Yang banyaknya ya hari di dalam kita melaksanakan puasa itu 30 hari. Nah, surat 30 ayat 30 pas bisa. Jadi artinya orang yang sudah keluar melaksanakan ibadah di bulan Ramadan tersebut, begitu keluar dari bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, maka diharapkan orang tersebut kembali ke fitrah. Terus nah, di surat 30 ayat 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa aqim wajhaka lidini hanifran. Naon hatosna? Hadapkeun wajah maneh, gitu ya. Hadapkan wajahmu, muncul bahasa Indonesia mah gitu ya, kepada ajaran yang fitrah ini, kepada kesucian. Fitratullahi lati fatrona sa'alaiha, di mana Allah menciptakan manusia di atas fitrah itu. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Tapi apa yang terjadi? Allah menyatakan walakina aktsaronnasi la ya'lamun. Cuman sayang Bapak Ibu sekalian, banyak di antara manusia yang tidak mengetahuinya. Subhanallah. Kenapa? Apa hubungannya Ramadan dengan kefitrahan? Ternyata Bapak Ibu sekalian, itu dihubungkan dengan asal usul diri kita. Kenapa kok bulan Ramadan dihubungkan dengan asal usul diri kita? Setiap manusia yang dilahirkan Bapak Ibu sekalian melalui suatu proses. Apa prosesnya? Yaitu berasal dari pertemuan sel telur dan sel sperma. Bapak Ibu sekalian, sperma kepunyaan siapa? Seorang lelaki, ya, diikat dalam satu perkawinan, pernikahan, ya, bersama seorang perempuan. Lahirlah kita. Betul. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, yaitu tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun surat 23 ayat 12 dan 14. Bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana fi min sulalatin min tin. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian nutfah yang merupakan percampuran antara sel sperma dan sel telur tadi disimpan di dalam tempat yang kokoh yang namanya rahim. Subhanallah. Apa hubungannya dengan Ramadan nih ya? Bapak Ibu sekalian mungkin belum mengerti ya. Ternyata bulan Ramadan itu di dalam penanggalan Islam jatuh pada bulan keberapa? Bapak Ibu sekalian ada yang tahu? Jatuh pada bulan keberapa, Pak? Di dalam penanggalan Islam. Saya kira di antara kita kaum muslimin banyak yang tidak mengenal tanggal kita sendiri atau tahun hijriah kita. Betul? Ya nu apal mah Masehi, Januari, Februari, apal lebih ka Desember ge. Leres teu? Tapi upamina mana tahun Islam seueur nu hilang. Padahal penting pisan eta teh. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu pengen tahu, ternyata Ramadan itu jatuh pada bulan ke tadi. Berapa lama kita berada di dalam rahim seorang ibu? 8. Ternyata Ramadan itu jatuh di bulan ke-9 daripada penanggalan Islam. Ada hubungannya fiqraudin makin ketika kita berada di perut seorang ibu. Nah, begitu. Ya. Nah, sel telur itu yang dibuahi oleh sperma jumlahnya cuma 1. Sel telur jumlahnya cuma 1.
Satu. Spermanya berapa? Jutaan spermanya, cuman yang dibuahi cuman satu. Yang lainnya kemana? Gugur. Jadi yang lahir di kita, termasuk Bapak Ibu sekalian, itu mengalahkan jutaan sperma yang dulu pernah dikalahkan oleh kita. Artinya kita lahir sebagai pemenang. Mantakan kita menang jadi pecundang. The king. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia semuanya dalam keadaan sukses. Sukses ya tadi. Teu aya nu gagal. Nah, kenapa sekarang banyak orang yang gagal? Kenapa? Ada yang bunuh diri, terus stres etik, minum, nu teu parugu. Kenapa? Karena teu apa karena usul dirina. Makanya kita selama 1 bulan penuh diajak oleh Allah kembali mengingat asal usul diri kita itu yang 9 bulan itu. Tepatnya berada di dalam perut seorang ibu 9 bulan 10 hari. Al-Quran mengatakan begitu. 9 itu menunjukkan Ramadan bulan ke-9 dan 10 hari itu menunjukkan bulan ke-10 Syawal. Jadi begitu setelah 9 bulan 10 hari berada dalam perut seorang ibu, lahir menjadi bayi, menjadi seorang makhluk yang sempurna. Syawal kan sempurna hartosna. Subhanallah. Ta eta pengertian Ramadan teh, kembali ke fitrah teh. Seueur nu terang-terangan. Makanya ayat Al-Quran menyatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linasi wa bainati minal huda wal furqan. Apa artinya? Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Linnas, bukan lil muslimin. Jadi artinya Quran ini petunjuk bagi umat manusia, bukan hanya muslimin saja. Ini yang kadang-kadang kita salah mengerti. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yang berada di panggung ini mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, marilah kita mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kita berpuasa di bulan itu dan juga kita meningkatkan ibadah kita, sedekah kita, baca Quran kita, sholat kita dan sebagai amal kebaikan yang lainnya. Oleh karena itu, ya, di dalam kita melaksanakan bulan Ramadan ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat asal usul diri kita yang sudah saya ceritakan tadi. Nah, di dalam perut seorang ibu tadi, ya, ketika jabang bayi berada di perut seorang ibu, maka jabang bayi makan teu? Makan teu? Hah? Atuh teu makan mama maot atuh bang. Hah? Makannya, makan apa? Leres. Tah. Pada waktu jabang bayi lahir, itu kan ada yang namanya tali ari, betul? Nah, jabang bayi ketika berada di dalam perut seorang ibu, dia makan lewat itu. Kira-kira makan apa, Bu? Gehu, Bu? Batagor, Bu? Sanesnya, bala-bala? Sanes, tapi makan apa? Makan darah ibu kita. Jadi orang teh turunan Dracula, mau dipikir-pikir namanya. Selama 9 bulan 10 hari. Jadi darah ibu kita disedot, Pak. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Apa arti alaq itu? Alaq itu adalah sesuatu yang menempel dalam dinding rahim seperti lintah. Jadi sebetulnya kita itu pernah nyedot darah ibu kita selama 9 bulan 10 hari. Maka keluar ayat Allah yang menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa wasainal insana. Kan begitu? Ya. Apa terusannya? Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat kebaikan, berbakti kepada ibu bapaknya. Kelanjutan ayat, wa hamalusu umuhu kurhan. Ya. Ketika ibunya mengandung dia dalam keadaan susah payah. Wa wadoat kurhan, kemudian dia mengandung dalam keadaan susah payah. Ya, melahirkan pun dalam keadaan susah payah. Ya. Setelah lahir ke dunia ini, ya, maka sang bayi itu pun
diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza balago asyudahu ya wa balago talasuna syahron arba'ina sanatan. Kemudian diperintahkan oleh Allah untuk menyapihnya selama berapa lama? 9 bulan lagi, Pak. Selama 20 bulan 20 hari, maksimal 24 bulan, 2 tahun menyapihnya. Nah, sang bayi ketika sudah lahir ya, minum air susu ibu selama 20 bulan 20 hari atau 24 bulan disempurnakan selama 2 tahun. Sebenarnya ya, air susu ibu itu berbeda dengan air susu sapi. Kenapa saya katakan begitu? Air susu ibu itu kalau kita ya simpan selama 1 malam akan berubah warnanya. Betul? Pernah coba gak? Apa warnanya, Bu? Merah. Padahal waktu keluar dari tetes seorang ibu, apa warnanya? Putih. Itu menunjukkan kita sebenarnya minum darah ibu kita juga. Cuman warnanya yang beda. Waktu di dalam rahim 9 bulan 10 hari warnanya yang merah. Pada waktu lahir ketika minum air susu ibu warnanya putih merah. Halo adik-adik. Apa itu? Jumpa lagi. Apa itu merah putih? Katalia. Bendera kebangsaan kita. Happy Jadi sebetulnya ada sejarahnya, Pak. hebat. Bendera kebangsaan kita, negara Republik Indonesia ini tidak terlepas dari fitrah. Pastinya Seorang sehat ibu. semua kan? Makanya yang ada Ibu Pertiwi, tidak ada Bapak Pertiwi. Satu cerita seru Betul? yang tentunya Jadi artinya merah putih ini adalah dari Al-Quran. pasti sudah pada Yaitu kembali ke penasaran, fitrah tuh. kan? Banyak Tapi orang yang tidak mengenal itu. biasa nih. Ternyata Ramadan itu Ya, meminta kita, Allah kepada kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. hidupnya. Kembali ke fitrah. Di samping kita berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitulah apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mungkin pertemuan kita ini dianggap singkat ya singkat, dianggap panjang ya panjang, tapi mudah-mudahan makna dari para Ramadan itu bisa kita hayati sehingga ketika kita memasuki bulan Ramadan, yang pertama kali kita minta maaf kepada kedua orang tua. Itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Islam, dosa terbesar kedua setelah menyekutukan Allah adalah durhaka kepada ibu bapak. Subhanallah. Saya kira begitu. Ya, Ya. kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua, diberikan kesehatan lahir dan batin ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.